mulut, lidah ini. Berapa banyak hadis, berapa banyak peringatan yang diberikan kepada kita. Yang munculnya dosa itu dari lisan yang tidak terjaga, teman-teman. Ya. Dari lisan yang tidak bisa kita jaga. Nah, sekarang masalahnya lisan kita jadi nambah. Jadi berapa lisan kita? Jadi 2. Pertama mulut, kedua jempol. Jempol ini menjadi lisan yang akan mendatangkan, menceburkan kita ke neraka Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi menjaga jempol, yang menjadikan jempol ini menjadi sumber kemaksiatan, menjadikan jempol ini sumber segala permasalahan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, teman-teman. Ya, kita buka hadisnya. Saya langsung masuk saja. Ya, ini mulai dari perawinya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah SAW berkata, man kana, siapa saja, yu'minu, yang mengaku beriman kepada billahi, Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, faliyakul, maka hendaklah dia mengatakan khairan, hanya yang baik-baik saja. Au liyaskun, kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka diam. Ini hadis kelihatannya ringan, tapi masya Allah sangat dekat hubungannya dengan kehidupan kita, teman-teman. Kita menganggap remeh yang namanya lisan, nanti akan kita bahas. Tapi justru lisan yang akan menceburkan kita ke dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, pengertian beriman itu gimana? Yakin kepada Allah, yakin dia akan ditimbang, yakin seluruh amal ibadah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka hendaklah apa? Dia hanya berkata yang baik-baik saja, yang akan menjaga diri kita. Kalau dia nggak bisa ngomong yang baik, auliyasun, maka hendaklah dia. Kemudian berikutnya, man kana, siapa saja, yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, fal yukrim jarahu, adalah dia menghormati, memuliakan siapa? Tetangga. Ini nanti kita bahas ya. Ini baru kita terjemahkan dulu. Terakhir, man kana, siapa saja. Kadang diterjemahkan barang siapa. Padahal maknanya lebih tepat, man kana, siapa saja yang beriman, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, dan dia memuliakan siapa? Tamu. Nah, teman-teman, kita sudah lihat makna hadis ini. Hadis yang sangat dalam, sangat syarat dengan kehidupan manusia dan hubungannya dalam masyarakat. Teman-teman, Islam itu mendorong agar hubungan itu dibangun di atas pilar yang bersih, pijakan yang kokoh, sebuah tatanan kehidupan. Ya, kalau misalnya kita menganggap bahwa Islam itu hanyalah sebuah ibadah ritual, nah dengan ikut kaji ini teman-teman tahu
yang namanya Islam itu sebuah tatanan kehidupan untuk manusia. Supaya apa? Manusia bisa berjalan sesuai dengan koridornya sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Apa yang terjadi kalau di jalanan gak ada lampu merah, Bu Sinta? Gak ada lampu merah, tabrakan, semua pengen duluan. Apa fungsi lampu merah? Mengatur, ya, mengatur agar distribusi lalu lintas itu berjalan sesuai dengan semestinya. Itu lampu merah yang cuma kita salah ya. Kalau orang Indonesia bilangnya lampu merah, padahal ada 3, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Tapi kita udah kebiasaan lampu merah, ya nggak apa-apa. Itu baru lampu merah saja sudah mengelola sebuah tatanan agar lalu lintas itu nggak tabrakan. Karena ada Bu Desi, saya jadi ingat bandara. Bandara itu setiap menit itu pesawat jalan, terbang turun, terbang turun. Teman-teman pernah lihat nggak di dekat bandara itu ada menara ya? Apa fungsi menara itu? Menara kontrol mengizinkan sebuah pesawat itu terbang atau mendarat. Terbayang oleh kita, itu di udara itu nggak ada lampu merah, tidak ada rambu-rambu lalu lintas. P dicoret, S dicoret, Depok dicoret, kan gitu ya. Kalau udah mau keluar kan, UI Depok coret gitu kan, Jakarta coret. Di udara nggak ada itu, tapi seorang pilot bentur arah supaya dia tidak bertabrakan. Ada yang pesawat sedang menuju ke Surabaya, ada yang menuju ke Bandung, ada yang menuju ke Sumatera dan seterusnya. Itu berangkatnya sama. Ada yang antri untuk mendarat. Kalau tidak ada tatanan, maka yang terjadi pasti kecelakaan. Ini yang tidak kita pahami, teman-teman. Yang tidak dipahami oleh sebagian dari manusia. Islam itu diturunkan bukan cuma dalam rangka ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Bukan, sebuah tatanan agar manusia itu terangkat mulia. Saya pernah bahas di pertemuan yang beberapa, bagaimana seorang wanita itu diangkat kemuliaannya oleh Islam. Tapi yang menjatuhkan wanita itu juga diri dia sendiri. Padahal Islam sudah mengangkat dia mulia. Mengangkat tatanan seorang ibu menjadi demikian mulianya di dalam rumah. Mengangkat tatanan seorang istri sedemikian hebatnya sampai harus suami itu bagaimana benar-benar menjaga supaya istrinya itu bisa dia layani dengan baik. Tapi kebalikannya, istri juga melayani suami dengan baik. Tidak ada agama yang memberikan tatanan kemanusiaan seperti itu kecuali Islam. Nah, hadis ke-15 ini, teman-teman, ini berbicara salah satu tatanan yang berbicara tentang saling menghormati, komitmen terhadap yang namanya adab dalam pergaulan. Kalau kita tidak menjaga yang namanya lisan, asal ngejeblak, istilahnya orang Betawi, ngejeblak ya, ngejeblak. Berapa banyak orang yang disakiti, berapa banyak orang yang tersakiti. Apalagi sekarang lagi musim kampanye, kita nggak tahu main sarser, bener apa enggak. Yang penting oh ya sesuai dengan ini capres saya share, wah ini jatuhin musuh saya share. Kita nggak tahu benar apa salah. Semua ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Itu baru berbicara berita bohong. Belum kita mengeser sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi
semakin banyak catatan dosa yang dilakukan oleh hanya sepasang jempol. Kalau dari segi strukturnya mungkin lebih rumit tidak ya? Tapi ternyata di sini sedang kita berbicara saja, tidak berbicara saja bisa dosa. Kita diam saja bisa dosa. 2 bulan lalu saya sempat ngangkat ada orang yang tidur saja sudah dosa. Sudah mati saja masih bisa dosa. Masih lupa atau sudah keingat? Masih lupa kan? Masih lupa atau udah keingat? Pilih aja salah dulu ya. Orang sudah mati masih dosanya nambah terus. Betapa meruginya dia teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah mengeser berita yang menjadikan itu terus jalan, arbok dosanya jalan teman-teman. Naudzubillah kemana? Nah, apa yang terkait dengan hadis ini? Hadis ini mengajarkan kepada kita, mulailah menjaga yang namanya lisan. Saya kalau ngomong lisan berarti sekarang udah 2 konteksnya ya. Di zaman Rasulullah SAW, Rasul belum kebayang akan ada lisan tambahan yang namanya jempol. Tapi ternyata ini Masya Allah. Apalagi kalau kita share, mohon maaf, gambar yang tidak baik, ya, gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengeser dosa, yang gambarnya di-share ikut juga. Udah gitu orangnya udah mati, dosanya terus kita menikmati. Nah, yang pertama bagaimana Islam menjaga hubungan kemasyarakatan dengan cara apa? Menjaga lisan yang baik, menghormati tetangga, menghormati tamu. Kelihatannya sepele, tapi Islam itu menjaga semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik teman-teman, kalau kita buka hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berarti apa? Kesimpulannya, sebagian dari tanda-tanda kesempurnaan iman adalah berkata baik atau diam. Saya ulang, ciri-ciri iman seseorang itu benar atau tidak, sempurna atau tidak, terlihat dari bagaimana dia mengelola lisan. Kalau gue gak bisa ngomong baik, kalau gue mau nyakitin orang terus, lebih baik gue dulu. Kalau gue gak bisa ngomong yang benar, mendingan gue dulu. Kenapa? Semakin dia ngomong, semakin banyak arbok dosanya jalan terus. Kita kebanyakan, Masya Allah. Makanya saya angkat ini di akhir tahun, kita harus punya komitmen setelah ini pulang keluar dari masjid ini, saya harus menjaga yang namanya lisan. Kira-kira kalau saya ngomong gini, teman gue tersinggung kan? Kira-kira kalau gue ngomong gini ada yang sakit hati kan? Kira-kira kalau saya mau nge-share ini berbahaya kan? Ini berita benar kan? Masya Allah. Kalau kita tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka diam. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kalau pembicaraan kita untuk melahirkan rasa sakit, mengarah kepada kerusakan, ini yang harus kita kelola. Ya. Saya bacakan hadis, salah satu hadis. Hadis Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus, tidak akan benar iman seorang hamba. Alhamdulillah. Jadi apa saya lupa? Oh ya. La yastaqimu imanu abdin, tidak benar, tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai kecuali hatinya lurus. Wala yastaqimu
qalbuhu, dan tidak akan lurus hati seorang hamba hatta yastaqima lisanuhu, sampai hamba itu punya lisan yang lurus. Ini Rasulullah yang bilang, teman-teman. Artinya apa? Kalau orang itu sudah sering nyakitin hati, ngomongnya udah gak benar, berarti kesimpulannya apa? Hatinya sudah gak benar. Kalau hatinya udah gak benar, berarti kesimpulannya apa? Imannya gak benar, nyambung. Kalau imannya gak benar, berarti kesimpulannya apa? La yu'minu, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Ini perintah. Makana yu'minu, siapa saja yang beriman, percaya, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat, maka fal yaqul khairan, maka hendaklah dia hanya berbicara yang baik saja, atau dia. Kemudian di hadis yang lain saya bacakan, la yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yahzuna min lisan. Seorang hamba tidak akan bisa sampai pada hakikat iman kecuali setelah dia melarang lisannya. Maksudnya melarang lisannya itu apa, teman-teman? Mampu mengendalikan lisannya. Kira-kira yang paling banyak gampang kepleset itu siapa ya? Jari, tangan. Bukan, profesi. Hah? Wartawan, apalagi pelawak, apalagi politikus. Tapi mungkin banyak Kak, mesti mereka. Kita saja nggak punya profesi secara yang tampil seperti itu aja gampang kepleset. Niatnya pengen biar pada ketawa semua kan. Tapi kita bikin humor yang menjelekkan orang lain. Oh, biar semua ketawa, berarti saya bagus, saya terkenal, saya hebat. Kenapa? Karena semua ketawa. Tapi tanpa dia sadari, dia menghancurkan orang lain. Ya, ini sudah jelas sekali, teman-teman. Jadi orang itu tidak akan sampai kepada hakikat iman kecuali dia mampu mengontrol lisannya. Yang ketiga, hakikat dari hadis ini bagaimana mencampuri omongan orang lain adalah penyebab kehancuran. Kenapa demikian? Kita pernah dengar, saya sudah pernah bahas, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Sebagian dari kebaikan Islam, kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat kita. Kalau kita berada dalam sebuah kelompok, sebuah komunitas yang isinya adalah melalaikan kita, menjerumuskan kita, maka kita tetap berada di sana secara tidak langsung. Ini sangat bertolak belakang dengan hadis ini. Kenapa? Hadis ini jelas sekali. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan seseorang Islam seseorang itu terlihat dari mana? Bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam surat Qaf ayat 18 ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ketika kita menyadari, oh ini kalimatnya tidak ada manfaatnya, kita nggak perlu ikut masuk, teman-teman. Apalagi kalau ini omongannya sudah mulai ada nilai-nilai kemaksiatan kepada Allah, dan kita tetap berada di sana secara tidak langsung, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya kita
kalau kita ada hadir di situ. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang beriman ketika kita mendengar, menyaksikan ada satu perbuatan aturan Allah yang dilanggar? Apa yang dia lakukan? Pertama, dia melarangnya. Kalau saya tidak sanggup melarangnya, apa? Saya tinggalkan. Maaf deh, gue ada keperluan. Ketika kita merasa saya tidak sanggup untuk meluruskan pembicaraan. Jadi teman-teman, ternyata mencampuri omongan orang lain itu juga akan menyebabkan kehancuran. Salah satu hadis yang lain dikatakan, sesungguhnya seorang hamba berucap dengan kata-kata yang diridhoi oleh Allah, kemudian dia tidak memperhatikannya lagi, maka Allah mengangkat dia beberapa derajat dengan kata-katanya tersebut. Dan ada seorang hamba yang berucap dengan kata-kata yang menimbulkan kemurkaan Allah, sedang dia sudah tidak memperdulikannya lagi karena perkataan tersebut udah dia lupain. Dia pernah ngomong ini. Ternyata apa? Maka Allah mencampakkannya ke dalam api neraka. Ya, masih ingat kita pernah bahas hadis tentang puncak dari segala permasalahan, hadis ke-29, bukan hadis ke-29. Silakan buka, kita sama-sama. Ini sudah pernah kita bahas. Hadisnya cukup panjang ya. Saya baca artinya saja. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kabarkan aku tentang satu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau menjawab, maksudnya Rasulullah, engkau menanyakan satu perkara yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah. Engkau harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini adalah perbuatan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari neraka. Kemudian Muaz bin Jabal nanya lagi kepada Rasulullah, sudikah engkau kutunjukkan, ini kata Rasulullah ya, sudikah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Terus Rasulullah melanjutkan, puasa adalah perisai, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, namun mereka jauh dari tempat tidur sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Teman-teman, ini adalah pintu-pintu kebaikan. Kalau tadi perbuatan yang bisa menjauhkan dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga, pintu kebaikan adalah puasa, sedekah, dan sholat di tengah malam. Ya, berikutnya kita lihat ke bawah. Lalu Rasulullah melanjutkan, sudikah engkau kukabarkan, engkau ini siapa nih? Rasulullah sedang ngobrol ke siapa? Sedang ngobrol bersama Muaz bin Jabal. Dia lagi ngomong nih. Terus Rasulullah bilang, sudikah engkau kukabarkan tentang sumber perkara, tiang dan puncaknya? Sumber perkara, tiang dan puncaknya. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sumber perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Nah, terakhir teman-teman ya. Kemudian beliau bersabda, sudikah engkau kuberitahukan tentang kunci-kunci perkara semua itu? Kunci-kunci yang tadi itu, semua kebaikan, surga dan lain sebagainya. Kuncinya apa? Aku menjawabnya, wahai Rasulullah. Lalu beliau menunjuk lidahnya seraya bersabda, kendalikan ini, kendalikan lidah. Aku berkata, wahai Nabiullah, apakah kami disiksa karena setiap ucapan yang kami ucapkan? Jawab Rasulullah, ya Muaz, tidaklah manusia ditelurkan di atas hidungnya di dalam neraka, kecuali hal itu menjadi persemaian dari lidah-lidah mereka. Masya Allah ya teman-teman. Jadi semua permasalahan
agama, tiangnya, semuanya ujungnya adalah lisan. Ini yang jangan sampai kita nanti rugi. Kita udah merasa cukup ya, kita udah sholat, puasa, tapi kerjaan kita nyakitin orang. Pernah dengar ada seorang wanita yang rajin sholat, rajin puasa, tapi terus Rasulullah mengatakan itu tempatnya di neraka. Kenapa? Karena tetangganya tidak pernah nyaman dengan lisan. Setiap ngomong nyakitin orang. Masya Allah. Ini yang harus kita jaga. Lanjut ya teman-teman ya. Dari hadis ke-29 ini mestinya kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Saya nggak mungkin mendapatkan keislaman yang benar. Saya nggak mungkin mendapatkan sholat yang baik. Saya tidak mungkin menghasilkan nilai dari jihad saya kecuali saya mulai dari apa? Kuncinya dulu. Untuk membuka kuncinya apa? Menjaga lisan. Wah, itu berat banget teman-teman. Berat orang biasa nyeletuk, ya kan? Sekarang di tangan, pas jempolnya ini mau ngomong, gimana? Tabok jempolnya. Wahai jempol, siap gak kamu dibakar di api neraka? Ini mulut mau iseng nih, pengen ngebajal gitu. Kayaknya tidak mendatangkan manfaat. Tutup mulut kita. Kalau kita bisa bertahan sehari saja, sehari aja, nggak usah lama-lama teman-teman, 1 hari. Lanjut 2 hari. Kalau 2 hari bisa bertahan, lanjut 3 hari, sampai akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita akan merasakan sholat kita nikmat. Kita akan merasakan ibadah yang kita lakukan akan nikmat. Kenapa? Kuncinya udah kita pegang. Apa kuncinya? Yaitu menjaga mulut, menjaga lisan. Di hadis yang lain masih ingat 2 hal yang menjerumuskan manusia apa? 2 lubang yang menjerumuskan manusia, yaitu lubang mulutnya dan lubang kemaluan. Itu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Dari sini kita belajar yang disebut dengan adab berbicara. Ya. Dari hadis ini apa? Seorang muslim hendaknya berusaha hanya membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mengatakan ucapan yang haram dalam kondisi apapun. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga kita buka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka-mereka yang meninggalkan sesuatu yang lagwi. Lagwi itu sia-sia. Perkataan yang tidak berguna itu diantaranya apa? Perkataan yang tidak berguna. Apa contohnya? Mencela manusia. Kayaknya kita sepele. Apa misalnya? Anak sekarang ngomongnya apa? Bego lo gitu kan? Harus ada bego lo gitu. Anjir. Nah, apa lagi? Temannya anjir ya. Mencela manusia. Apa kalimatnya yang menjadikan pokoknya kita belum puas rasanya kalau kita belum mencela teman kita itu. Itu adab yang Masya Allah teman-teman. Ini yang diangkat oleh Islam. 1, perkataan yang tidak baik itu mencela manusia. Kedua apa kira-kira? Ghibah ya. Kalau ghibah ini kayaknya udah jadi pasaran, udah sering dibahas ya. Ya. Iya Pak. Iya. Ghibah itu apa? Budik. Gosip. Makin digosok semakin sip. Wah, acara di TV apa ya? Gosip. Hah? Masih ada di TV acara yang gosip? Apa? Apa lagi? Wah, ngejumpa nih, pura-pura nggak tahu. Kiss itu apa? Kisah seputar selebritis. Jadi kita pengen tahu nih, ini kok
itu sudah dibahas di poin yang ketiga. Mencampuri omongan orang lain itu akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Hindari teman-teman. Kayaknya kalau gue belum tahu dia tuh, itu orang kemana sih perginya tuh bolak-balik mulu ke luar negeri. Terus kalau sama tetangganya selesai digosok, selesai nyuci ya bu ya, udah selesai sore-sore, nah keluar deh, deketin tetangga. Iya tuh, yang ini semakin tinggi kualitas gosipnya, ngomongnya semakin pelan. Semakin bonyok. Nah, tuh. Iya kan, coba aja lihat emak-emak. Kalau udah tingkat rahasianya tinggi, itu makin pelan ngomong. Itu murid di rotinya kontak. Kayaknya kalau itu ustaz, kayak gitu tapak ustaz. Artinya kita nggak pernah itu ada keluar perkataan yang baik dari mulut kita. Hati-hati teman-teman. Ya gimana ya? Di rumah ada mak di rumah. Dia mau ngomong apa saya? Udah nggak usah dilanjutin. Mau ngapain? Menambah manfaat nggak buat iman kita? Terus kira-kira nambah pahala nggak? Kagak, justru nambah catatan yang ini nyatat lagi. Nah, ngomongin tetangga. Yes. Kenapa nggak kita balik sekarang? Ngomongin yang baik. Ya, itu apa? Kemarin habis infak 50.000, hari ini 50.000 lagi. Duitnya dari mana ya? Nah, kalau kayak gitu, duitnya dari mana? Bukan gitu. Dibalik teman-teman. Dibalik mana? Masya Allah ya. Itu kayaknya duitnya habis-habis. Jangan dibalik. Uang dari mana ya? Kayaknya dia suka malam Jumat kemana tuh? Kuburan. Nah, udah pakai kosong. Hati-hati wahai bapak ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang kedua ya. Hibah. Yang ketiga apa? Namimah. Namimah. Emang gak pernah dengar di Johor sana? Ya Allah. Gak ada yang gosip. Udah gak sempet ya? Gak sempet gosip. Namimah dia tahu? Mengadu domba. Ya nanti ternyata semuanya jadi fitnah. Tapi ngadu dombanya sendiri itu adalah namimah. Gak fitnah, benar. Tapi semestinya kan kita tutup nih. Tadinya dia ngomong gini nih. Sensin, itu si Reni ngomongnya jelek banget. Ngomongin dulu kan. Nah. Ya Allah Pak, ngomong di grup Pak. Ya saya nggak tahu, saya nggak baca. Saya cari titik 3 di atas. Clear chat. Mendamaikan rakyat Pak. Ini didamaikan ini. Kalau mau datang damai, nggak mungkin saya. Masalahnya berangkat dari sini dulu teman-teman. Nanti kita bahas ya. Makanya datang bulan depan. Enggak minimal nanti pakai itu mas, ya. Enggak. Pakai apa namanya? Zoom. Dari seluruh dunia. Jadi sisanya bisa dari wilayah sana ikut. Dari mana? Dari seluruh dunia bisa ikut. Ya. Jadi teman-teman, kelihatannya gampang. Padahal kan kalau kita tutup, ya si Unik nggak usah ngomong lagi. Reni memang ngomong. Reni memang ngomong. Tuh, Unik sih tahu kayak gitu. Apa yang dilakukan Unik tadi? Sini. Kayaknya lo kurang pas di bajunya. Ini nama-namanya pas semua ya? Oh iya, salah ngomong ya. Nggak usah disebutin. Cinta. Masa Reni ngomong kayak gitu sama lo? Iya, kemarin juga lu ngomong. Akhirnya kehidupan ini akan tantangan kemasyarakatan itu hancur mulai
curang yang pertama apa? Mencela. Yang kedua ghibah. Yang ketiga namimah. Yang keempat tajassus. Oh iya, saya lupa ya, ada whiteboard, maaf. Lupa ya. Lupa. Kedua apa? Ghibah. Ketiga Namimah. Lihat PDF pinter lah tahu. Baru banget. Nah, ini gibah juga nih. Ngomongin gibah. Sumber gibah. Enggak ghibah enggak TikTok. apa tajassus teman-teman? Tajassus mencari-cari kesalahan orang lain. Rumpi istilahnya. Tapi kan buat Beda. Kepo. Kepo. Oh, oke. Kepo yang bukan hak kita. Tadi si Reni komentar, itu abah infak kemarin sudah 100.000, hari ini 200.000, dari mana sih duitnya? Dicari terus, nggak puas kalau belum tahu ini kesalahan orang lain. Itu namanya tajassus. Dan teman-teman itu tiga. Kalau misalnya, siapa misalnya Sari keluar malam, udah 3 hari ini dia keluar malam. Jadi enggak orang ya. Pak Ustaz ngomongnya suka bener nih. Iya, baca. Apa yang kita lakukan? Udah diam saja. Kalau ada yang ngomongin, terus tetangganya sebelah, itu Bu Sari kemana? Oh, dia ada saudara yang sakit, dia gantiin untuk ngurusin, itu sudah sempat. Teman-teman, ini yang mestinya kita jaga. Jadi yang keempat tadi apa? Yang keempat, kita dari hadis ini belajar tentang adab berbicara. Saya mau bacakan satu lagi ya, kita bagaimana tidak mengatakan ucapan yang haram. Yang kedua, tidak banyak bicara. Nah, ini dikatakan dalam salah satu hadis dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, janganlah kalian banyak bicara yang bukan pikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan pikir kepada Allah akan membuat hati keras. Sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Iya, saya nggak mau hati saya keras. Semakin kita banyak ngomong, semakin kita keras. Mengomentari segala sesuatu yang tidak perlu, ini yang harus kita. Dari Umar pernah berkata, barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantasnya. Terus poin dari adab berbicara adalah berbicara ketika hanya diperlukan. Kalau tidak diperlukan, nggak usah bicara. Mulai belajar keren. Ya, kalau remnya sudah blok, kita ganti. Kenapa? Karena ini buah persemaian dari kita masuk ke dalam. Itu poin pertama dari hendaklah berkata yang baik. Yang kedua adalah makana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan jarahu. Siapa? Tetangga. Islam mengajarkan itu juga. Jangan sampai kita justru bermasalah dengan tetangga kita, musuhan sama tetangga. Contohnya misalnya gimana nih, tetangga punya mobil, lantai kita, teras kita baru aja
Enggak.